Saya izin Pak, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Saya hari ini melakukan sesi wawancara, tujuannya untuk berbagi lah Pak ya, sharing session pengalaman Bapak selama menjadi kepala sekolah, selama menjadi pemimpin. Jadi saya ingin mengetahui apa-apa saja sih keputusan-keputusan yang selama ini Bapak ambil, tindakan-tindakan yang selama ini sudah Bapak tempuh untuk menyelesaikan satu permasalahan. Jadi ini berhubungan dengan kegiatan kami Pak di program guru penggerak di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Oke Pak ya? Ya. Oke, saya jadi ini pertanyaan pertama Pak. Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika atau rujukan moral? Etika atau rujukan moral ini menyangkut siswa atau guru? Bebas Pak, sama saja. Bebas ya. Kalau rujukan moral itu berarti dia secara moral bisa dibenarkan, tetapi secara aturan salah, seperti itu ya. Kalau dilema etika itu secara moral juga dibenarkan, secara aturan juga diperbolehkan, ya seperti itu. Saya pada intinya di dalam melakukan mengambil keputusan dalam dua kasus itu, memang sih sebagai pimpinan kita harus berpegang kepada aturan. Tapi karena kita adalah manusia, maka kita harus telaah dulu persoalannya. Maka kemungkinan bahwa moral juga harus kita masukkan di sana. Karena utama atau namanya dunia pendidikan ini kan sebenarnya moral, karakter gitu. Sekalipun aturan itu juga tidak boleh kita langgar. Dilema etika itu berarti sesuatu itu dibenarkan secara mungkin bisa benar dan bisa juga benar, ya. Dan secara etika benar, secara aturan juga benar. Contohnya tadi misalnya ada contoh siswa yang jarang ke sekolah karena keadaan ekonomi orang tuanya ekonomi lemah, sehingga dia harus membantu orang tuanya, atau mungkin dia harus terlambat padahal karena dia membantu orang tuanya. Kita kan harus paham, maka saya selalu sampaikan kepada kawan-kawan guru, apalagi guru BPK, dia harus kenali dulu si anak siapa. Ya, jadi guru BP dan BK itu maupun guru wali kelasnya harus mengenali siapa anak itu. Jadi jangan terus langsung diberikan sanksi sesuai dengan aturan sekolah. Benar bahwa sekolah kita jam 7.15 pagi sudah harus sampai di kelas. Tapi misalnya ada anak tertentu dia harus jam 8 masuk ke kelas, kita kan harus gali kenapa seperti itu. Kalau ternyata dia melakukan hal-hal yang positif di luar atau di orang tuanya, misalnya dia harus membantu orang tuanya pajak dan sebagainya, itu kan harus kita dalami. Nah, di situ kita harus berguna moral kita. Artinya kita langsung tidak berikan justifikasi atau melakukan penjatuhan hukuman sesuai dengan disiplin sekolah kita. Tapi kita harus rangkul, kemudian sampaikan kepada orang tua apa sekolah kita seperti ini, ya memang dia butuh. Nah, jadi ada koordinasi yang baik antara sekolah, orang tua, dari pendidik dan Oke, baik. Berarti Pak, tadi saya tangkap Bapak mengidentifikasinya, dilihat dulu ya anaknya ini apa sih penyebab dia misalnya lambat tadi ya, jadi melalui guru BP. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Apakah ada rapat dulu atau diskusi? Kalau saya semenjak saya kepala sekolah, baik itu dulu saat tingkat SMP maupun sekarang di tingkat SMK sudah 3 tahun, selalu seperti saya sampaikan di sekolah kita ini, bahwa saya selalu membentuk tim. Jadi saya tidak pernah mengambil suatu keputusan itu berdasarkan pikiran saya, tetapi selalu melalui tim. Makanya selalu saya sampaikan kepada kita semua bahwa sekolah ini hebat, berarti yang hebat itu adalah tim. Maka harus super tim.
saya tidak pernah menjadi pemain tunggal. Tetapi saya hanya sebagai pimpinan, leader yang menggali semua potensi yang ada, baik di guru-guru, staf pegawai, semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi pada saat mengambil keputusan, saya selalu bicarakan, diskusikan kepada pihak-pihak yang berkompeten di sekolah ini. Tergantung tentang apa itu. Kalau misalnya hanya kepentingan tentang anak, misalnya peserta didik, seperti tadi ada masalah misalnya, itu boleh, berarti saya akan berdiskusi dengan wali kelas dan guru BP-nya. Kalau misalnya tentang yang lain, disiplin guru misalnya, berarti saya harus berdiskusi dengan manajemen sekolah. Kalau tentang keuangan, ada manajemen. Jadi tergantung apa yang mau kita diskusikan. Jadi karena setiap tim itu kan ada bagian-bagiannya. Misalnya pada saat tentang jurusan judi, berarti saya harus ada tim saya di sana, termasuk Pak Fahmi yang mengkomandoi. Maka saya selalu menggunakan tim. Keputusan apapun semenjak saya kepala sekolah, tidak pernah saya ambil suatu keputusan tanpa bekerja sama atau bertanya dengan tim. Maka saya tidak pernah menjadi pemain tunggal. Dan apabila pun ada ide saya, misalnya ada ide saya, maka itu saya sampaikan dulu ke tim manajemen sekolah. Setelah di tim itu menyetujui, baru kita eksekusi, laksanakan bersama. Jadi semua program itu bukan program kepala sekolah, tetapi sebenarnya sekalipun di luar itu disebut program kepala sekolah, tapi itu adalah program tim. Tentang apa saja itu? Tentang anak didik, tentang orang tua wali, tentang budi, tentang guru, tentang siapapun stakeholder yang ada di sekolah. Jadi apa yang Bapak sampaikan barusan tadi itu sekaligus menjawab dua pertanyaan selanjutnya nih Pak, ya kan. Jadi langkah-langkah tadi prosedur berarti Bapak berdiskusi dengan bidang-bidang lah yang terkait gitu ya, kayak saya mungkin di UMI gitu ya kan. Oke. Terus itu udah efektif lah ya, cukup efektif kira-kira menurut Bapak? Dari 2 sekolah yang saya lalui di SMK lah gitu ya, saya berhasil, menurut saya di sekolah yang lama itulah saya 6 tahun, saya berhasil membentuk tim di sana sampai sekolah itu kondusif. Artinya yang dari sekolah yang katakanlah sudah banyak masalah, tapi setelah saya pindah dari situ, sekolah itu boleh dikatakan sangat minim masalah, tetapi sudah mulai berprestasi. Di sekolah kita ini, saya lihat sudah 7 bulan ini, saya lihat bahwa boleh kalian rasakan sudah mulai kondusif. Mudah-mudahan ke depan kita akan menuju bagaimana berprestasi sekolah ini. Dan kalau sekolah ini berprestasi itu bukan karena saya, tapi karena tim tadi yang saya motori, yang saya lideri. Saya menjadi leadernya. Ya kalau saya ini nggak ada apa-apa sebenarnya, tapi tim saya ini yang hebat. Pada saat saya punya tim yang hebat, maka saya menjadi leader yang hebat. Itu prinsip saya. Oke Pak. Jadi Pak, ini hal-hal apa saja Pak yang menjadi tantangan Pak dalam setiap pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang tergolong ke dalam dilema etika? Ada tantangan kira-kira? Kalau dilema etika itu tadi kan benar sama benar ya, dilema etika itu. Ya, siswa lah kan, mungkin kan selama ini kita ada siswa. Tantangannya besar. Saya pengalaman seperti itu. Saya nggak tahu kalau Pak Fahmi ini menggolongkan ke dilema etika. Contoh, ada pernah saya di sekolah yang baru, anak itu sebelum UN sudah hamil. Dia sudah hamil, kemudian dia hamil sebenarnya bukan hamil di luar nikah. Saya kurang paham kalau itu di luar nikah. Tapi yang jelas dia sebenarnya sudah menikah. Secara agama sudah sah. Kalau kita dari segi aturan, berarti itu kan harus kita keluarkan dari sekolah. Sementara si anak itu tinggal 1 bulan lagi mengikuti ujian akhir sekolah. Dilemanya kan tinggi di sana, Pak. Dimana saya sebagai seorang kepala sekolah mengambil keputusan. Jadi itu sulit. Kalau tadi masalah kehadiran anak, kedisiplinan anak itu kan mudah. Tapi kalau yang seperti itu sangat sulit. Karena bisa saja pada saat saya mengambil keputusan itu menurut saya benar dan benar untuk membantu si anak, tetapi pihak lain dia masuk melalui aturan tadi. Oh ini nggak bisa, aturannya kenapa Bi? Kenapa Anda bisa mengikutkan anak yang sudah seperti ini? Berarti sekolah Anda ini tidak disiplin, kan akhirnya ke sana. Jadi
boleh dikatakan bagaikan si malakama istilah orang tua. Tetapi saya mengingat begini, bahwa saya sampaikan kepada kawan-kawan saat itu di sana, kepada tim saya, apapun resikonya ini saya ambil karena saya menyelamatkan masa depannya. Tapi memang ini adalah suatu hal yang salah. Artinya kelakuan dia itu salah, gitu, karena dia sudah menikah, padahal belum tamat. Tapi saya melakukan itu bukan atas dasar ada sesuatu, itu yang saya garis bawahi. Makanya pada saat itu saya sampaikan kepada tim saya di sekolah itu, tidak boleh meminta uang spesial pun. Karena saya takut nanti pihak ketiga memandang itu karena sesuatu gitu. Padahal sesuatu itu hanya rasa kemanusiaan gitu. Maka saya garis bawahi dengan tim saya, tidak boleh meminta apa-apa, tapi bantu ini. Kemudian keluar itu tolong dijaga kerahasiaan. Kenapa? Bukan kita takut karena bisa orang luar itu memandang itu dari berbagai sudut pandang yang membuat itu salah. Di satu sisi kita mau menyelamatkan, tapi kalau cara kita itu kurang pas, itu kan bisa jadi salah. Sehingga semua saya jaga. Ke orang tuanya juga saya panggil, saya sampaikan ini jangan digoda-godakan di luar. Kemudian dia juga kepada kawan-kawannya dijaga, jangan sampai nampak. Sekalipun kawan-kawannya udah tahu bahwasanya dia sudah hamil, tapi dengan paten-patengan dia, saya nggak apa, saya sekolah kan gitu. Itu kan jadi masalah. Jadi tetap saling menjaga. Memang suatu keputusan yang sulit, tapi akhirnya ya syukur, saya pikir tidak ada masalah dan keputusan itu sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tuanya dan juga yang saya harapkan. Itulah yang pernah keputusan yang sambil yang sulit tentang dilema itu. Berarti wajah sekolah harus diselamatkan, masa depan anak harus diselamatkan. Betul. Oke, Pak. Jadi misalkan ada satu kasus dilema etika gitu, Pak. Biasanya Bapak ini langsung menyelesaikan pada hari itu, pada kasus itu terjadi, atau menunggu ada jadwal tertentu gitu Pak, menunggu kumpul guru lain, tim lain gitu. Biasanya gimana Pak? Oh tidak, saya menyelesaikan masalah itu, saya lihat dulu masalah itu segera diselesaikan atau memang harus nanti gitu kan. Ada suatu masalah, kalau saya begini Pak Pami, saya menyelesaikan masalah sebagai leader, sebagai pimpinan itu berbagai cara. Jadi ada masalah, ini masalah yang katakanlah dia seperti bola api. Berarti itu segera diselesaikan. Itu kan, segera diselesaikan, maka saya panggil tim yang kompeten, yang ikut menyelesaikan itu, mudah-mudahan segera diselesaikan. Tetapi ada masalah, dia yang masih, percikannya aja yang nampak. Kadang-kadang kan hanya kalau percikan itu yang nampak, kita belum bisa selesaikan masalah itu. Maka biarkan saja dulu, biar tahu terang benderang apa masalah. Ya, setelah sudah terang benderang, baru kita selesaikan. Tetap tadi siapa yang terlibat di sana kita panggil. Tetap kita jaga disiplin sekolah dan nama baik sekolah. Setelah itu baru kita selesaikan, ambil solusi. Ada istilah saya, mungkin banyak orang lain pernah juga digunakan orang. Kalau pegadaian itu kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi kalau saya lain, saya menyelesaikan masalah dengan masalah. Jadi ada kalanya saya selesaikan masalah itu dengan menciptakan masalah. Kadang-kadang orang lain itu, tim saya itu nggak tahu bahwa saya menciptakan masalah itu saya. Padahal tujuan saya untuk menyelesaikan masalah mereka, masalah sekolah. Jadi itu sering saya lakukan tanpa disadari orang-orang yang dekat sama saya. Mungkin Pak Pam itu orang yang termasuk tim saya, kadang-kadang tidak menyadari itu. Saya menciptakan masalah untuk menyelesaikan masalah. Berarti dalam menciptakan masalah bisa juga menyelesaikan masalah gitu. Iya, karena bagi saya masalah harus dihadapi, tidak boleh dihindarkan. Jadi kalau pegadaian itu oke sih, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tapi bagi saya tidak selamanya itu berlaku. Ada kalanya kita menciptakan masalah untuk menyelesaikan masalah. Bagi saya nggak masalah itu asal dia menciptakan masalah. Yang tidak boleh itu jangan hindari masalah dan jangan lari dari masalah. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, ada nggak orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak, membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Itu pasti. Kalau yang membutuhkan, saya katakan tadi, saya selalu menggunakan super team. Saya tidak suka menjadi pemain sendiri. Jadi setiap masalah itu
setiap di mana saya berada pasti ada orang yang selalu menjadi katakanlah mata saya, kuping saya, bahkan pikiran saya, bahkan ide saya. Gitu. Jadi, orang sekeliling saya makanya saya rangkul, mungkin Bapak bisa rasakan, saya selalu merangkul sekitar saya itu dengan cara keluarga. Kenapa? Agar kemistrinya kena. Jadi saya tidak suka dengan perintah, instruksi, tetapi kebersamaan. Nah, karena dengan itulah bisa kita menyelesaikan masalah tadi. Ini pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, dari contoh-contoh kasus yang tadi sudah Bapak bagi sama saya, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau pengalaman yang saya ambil dari mengambil keputusan itu, pada saat saya mengambil keputusan itu berdasarkan berdiskusi dengan tim saya, kemudian ada suatu kesimpulan, itu ada suatu kebahagiaan yang luar biasa. Apalagi masalah itu dapat terselesaikan, dan saya pastikan dapat terselesaikan kalau itu hasil tim. Tapi kalau hasil penyelesaian itu hanya ide saya, kemudian tim saya hanya ingin saja, sepertinya ada yang kurang. Nah, makanya saya katakan, mohon maaf ini Pak Mami, saya nggak suka dengan tim yang ABS, asal Bapak senang, yang sedikit-sedikit siapa. Saya malah senang dengan tim yang yang kreatif, inovatif, bahkan berani mengkritik saya. Harus berani, tetapi mengkritiknya ya kekeluargaan. Artinya di dalam tim itu, jangan di luar. Nah, saya selalu katakan, makanya selalu katakan kepada teman-teman, kepada orang kami di sini, di ruangan ini silakan kita berdebat, berantem, pukul-pukul meja, berbeda pendapat, nggak apa-apa. Tetapi setelah selesai dari ruangan ini ada suatu keputusan, maka itu sudah menjadi keputusan kita pertama. Nggak boleh lagi dan saya itu, kan? Nah, nggak boleh. Itu sebenarnya Pak Kepala Sekolah aja itu. Kalau kami nggak boleh. Nah, begitu keluar dari ruangan pertemuan itu menjadi keputusan bersama, dan itu harus kita pertanggungjawabkan bersama. Kalau perlu ada yang dirahasiakan, kita rahasiakan bersama. Keluar, kita bawa semua yang baik. Perdebatan tadi di dalam selesai. Nah, gitu. Makanya jangan, saya nggak suka misalnya saya buat ide gini, udah cocok itu Pak, semua cocok. Padahal kadang-kadang yang saya sebutkan saya bilang kemarin nggak cocok di sana. Nah, jadi saya senang kalau kawan-kawan yang di tim saya itu inovatif, kreatif, bahkan berani mengkritik saya. Kalau memang itu nggak pas, silakan dikritik, tapi ya sebagai bawaan mengkritik pimpinan. Dalam rapat berdebat biasa. Tapi setelah selesai rapat, keputusan semua itu menjadi keputusan pertama. Itu tidak sekalipun dituliskan keputusan kepala sekolah, tetapi secara moral itu adalah keputusan bersama. Karena ini institusi nggak mungkin disebut keputusan bersama. Pasti keputusan kepala sekolah kan begitu kan, tetapi secara moral itu keputusan kita semua. Oh, ini bukan kita kepala sekolah, tapi keputusan kita. Maka sama-sama menjaga itu di luar. Jadi itu harapan saya kepada kita semua, agar sekolah ini semakin kondusif dan semakin. Oke Pak, jadi poin terakhir tadi saya tangkap, hal penting itu musyawarah dan kerjasama ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak untuk berbagi pengalamannya hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa jadi pembelajaran baik bagi saya ke depannya untuk bisa merubah diri lah menjadi lebih baik. Terima kasih Pak ya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Pak. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang pas. Ya. Baik, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Pak. Saya Wan Fahmi Bu, Ya. calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Asahan. Ini ada satu tugas untuk mewawancarai beberapa orang kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, jadi ini kita sesi sharing Bu ya. Mungkin Ibu selama ini punya pengalaman dalam menangani berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Izin Bu ya. Iya Pak. Ini Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Mengenai kasus dilema etika ini sebenarnya ya bisa dibilang
tidak banyak sih ya kan, cuma pernah kita alami. Ini ada semacam apa namanya, eh, yang merupakan sama-sama, istilahnya apa ya, sama-sama posisinya itu benar dengan benar, dari pihak sekolah benar, dari pihak wali kelas juga benar. Nah, ini contohnya itu permasalahan yang pernah kita alami, seperti ada yang lalu dari wali murid datang ke sekolah bahwa membilangkan anaknya ini mempunyai kebutuhan ataupun kekurangan lah, tapi kami bilang kebutuhan, yang meminta dari pihak sekolah untuk memperhatikan anak ini lebih khusus lagi. Nah, karena anak ini tadi termasuk lemah dalam penerimaan pembelajaran, kemudian juga dia fisiknya juga lemah, memang betul-betul khusus lah. Cuman anak ini selain lemah dalam menerima pembelajaran, lemah fisiknya, cuma ada apa juga, dia agak nakal sedikit. Dia itu tukang mengganggu teman, bicaranya itu dia kotor, kemudian juga tukang mencari teman-temannya. Nah, jadi ini disampaikan orang tua ke pihak sekolah, jadi mohon perhatian khusus kepada anaknya. Cuma ya namanya kita sebagai pemimpin yang menyampaikan kepada guru-guru di sini untuk lebih khusus memberikan perhatian kepada anak tersebut. Jadi hanya saya sampaikan kepada orang tua, kami juga guru punya keterbatasan. Gak mungkin kita full memperhatikan dia saja. Kalau ada kejadian yang lain, otomatis kan ya pihak keluarga juga harus paham. Nah, itulah. Jadi ya dia pun menuntut itu benar, kami juga ya harus bersikap juga, yang kita lakukan juga kan benar. Jadi itulah, harus saling memahami gitu. Jadi kalau untuk bujukan moral itu yang benar, lawan salah itu Bu ya. Iya. Jadi tadi Bu bercerita tentang satu kasus masalah anak ya. Mungkin anak ini punya kekurangan apa ya? Kelebihan ya. Nah, dia mempunyai kelebihan khusus ya Bu ya. Secara khusus dia punya kelebihan yang perlu perhatian lebih ya. Namun ditempatkan di sekolah yang memang notabene untuk anak-anak yang normal lah ya. Oke. Ini sangat menarik nih, Bu, untuk kasusnya. Terus Bu, saya bertanya kembali, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang seperti tadi ya, kepentingannya yang sama-sama benar gitu ya. Kita tidak bisa nyalakan anaknya, terus kita juga ya benar juga mengambil sikap itu. Gimana Bu kira-kira dari pengambilan keputusan itu? Ya, saya pun hanya memberikan laran kepada guru. Ya kita syukuri aja bahwa kita tidak memiliki anak yang seperti itu. Nah, kita syukuri tidak, makanya jangan sampai kita timbul sebagai guru, kamu bodoh, kamu ini, itu nggak boleh. Nah, kita bersyukur tidak memiliki anak seperti itu. Itulah saya kuatkan guru-guru di sini agar memiliki jiwa yang seperti itu, supaya tetap menyayangi anak tersebut, memperhatikan. Bersyukurlah aku nggak diberi anak seperti ini, anak tidak seperti ini. Nah, itulah untuk menguatkan hati mereka. Berarti intinya pertama bersyukur Ibu ya, supaya kita bisa melayani anak itu ya dengan baik. Terus Bu, kira-kira prosedurnya seperti apa Bu untuk menyelesaikan itu? Misalkan apakah ada Ibu ajak kawan-kawan di sini atau gimana, rapat atau gimana? Ya, sempat juga sih terjadi dilema lah bilangnya, cuman kan karena kami dari sekolah, kemudian guru kita kumpulkan bersama komite, karena dia sempat sakit kan gitu kan. Nah, jadi kan ada tuntutan ke sekolah. Jadi ini tadi karena mencagili teman tadi kan, otomatis kan anak ini sampai sakit ke rumah sakit, sampai akhirnya meninggal, tapi ada fitnahan bahwa itu perundungan. Iya, padahal bukan itu. Penyebabnya itu bukan itu. Jadi hari ini karena dia mencagili teman,
karena dia sudah nunggu temannya, ya dibalaslah seperti itu. Besok lagi begitu, teman lain lagi kan, tapi di luar sekolah. Cuma habis itu hari Minggu itu dia bermain bola sampai sore. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi. Hari Senin itu dia udah mulai demam-demam, olahraga nggak dikasih sama guru kelasnya. Kemudian di hari Rabu dia masuk rumah sakit. Di situ dia mengigau bahwa dia ditunggu temannya ini. Ya, igauan itu kan nggak bisa dijadikan dasar untuk tuntutan ke sekolah. Jadi kan kita ya punya alasan tersendiri kan gitu. Jadi itulah akhirnya kami kumpulkan lah, saya lah kumpulkan dari pihak komite, kemudian wali murid, kemudian guru-guru, kemudian dari pihak keluarga anak ini tadi. Disitulah kami sampaikan semua alasannya dan akhirnya bisa menerima lah. Memang kejadian itu di luar dari kemampuan sekolah lah gitu. Jadi Ibu sudah coba apa ya, menempuh langkah-langkah mengumpulkan lah ya dari komite, dari guru-guru, dari wali kelas gitu ya, dan wali murid sendiri ya, langsung dengan atau keluarganya. Oke, mungkin ini bisa contoh kasus yang lain ya Bu ya. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika? Yang efektif ya kita ya itu tadilah mempertemukan orang tua, wali murid, mengadakan musyawarah, komunikasi yang baik terhadap wali murid dan juga diselesaikan dengan komite. Oke Bu, ini pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika? Ada tantangannya Bu, kira-kira? Ada, kok tantangan itu ada. Kadang-kadang gini loh, kita menyelesaikan masalah ini yang sebenarnya dan pihak dari keluarga itu udah bisa nerima. Cuma orang-orang ketiga ini, pihak luar, orang ketiga itu ada mempengaruhi atau udah selesai dipanas-panasin lagi gitu lagi. Itulah seperti itu. Itu termasuk apa namanya ya kan? Masalah itu udah dingin, akhirnya muncul lagi. Jadi itu semua masalah. Iya. Makin panjang masalah. Panjang itu. Itulah. Oke Bu. Gini Bu, terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal Bu ya? Atau Ibu punya jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Biasanya itu apakah langsung diselesaikan di tempat atau Ibu punya rencana khusus, besoklah jam sekian akan kami selesaikan? Bentuk atau prosedurnya seperti apa biasanya? Saya ya pakai prosedur lah. Yang pertama kan saya telusuri dulu apa kok bisa seperti ini. Saya tanya dulu dari guru. Kalau saya tanya guru seperti ini masih berkembang, ya saya jadwalkan lah. Hari inilah kita harus ke sana. Kita selesai kita panggil komite pakai jadwal apa? Gitu ya. Iya. Pakai jadwal Bu ya, supaya ya orang-orang yang diundang ini juga punya waktu ya, bisa hadir. Nggak langsung diapakan, tidak lah, kita apa dulu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu, ada nggak Bu ya seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah atau membantu Ibu lah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya banyak lah ya, termasuk guru-guru kan. Guru-guru ya. membantu kita, komite juga begitu. Dari dinas pun begitu juga. Jadi dinas mendukung Bu ya. Iya. Dan kita keputusan kita itu kalau kira-kira mencuat kan kita harus lapor. Mereka kan orang tua kita kan gitu kan. Jadi kita lapor ke sana, apa sebab-musababnya kan dibicarakan, baru selesaikanlah begitu. Bu, ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu ya dari tadi, dari contoh kasus, cara penyelesaiannya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, untuk selanjutnya saya tuh harus lebih waspada lah ya, lebih berhati-hati lah di dalam memberikan kenyamanan anak-anak di sini, kemudian guru-guru di sini memperhatikan anak-anak dengan baik. Kemudian juga kami melakukan pertemuan lah dengan wali murid agar ada kerjasamanya antara guru, antara komite dan wali murid. Jadi kerjasamanya itu supaya anak-anak ini
jangan nanti menyalahkan sepihak aja Pak, jangan menyalahkan, kami pun nggak menyalahkan dari pihak sekolah, pihak keluarga atau wali murid, boleh wali murid juga tidak menyalahkan pihak sekolah, dan komite juga mengetahui itu. Oke, Ibu. Oke, saya sangat terima kasih sama Ibu udah berbagi pengalaman dengan saya gitu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi saya, bisa bermanfaat nanti ke depannya untuk dunia pendidikan ya, terutama untuk pendidikan murid. Oke, saya ucapkan terima kasih ya Bu ya. Selamat pagi Bu. Pagi Pak, semoga lah sukses ke depannya. Sudah. Wabarakatuh. Selamat siang Bu. Ya, saya Fahmi dari calon guru penggerak Kabupaten Asahan angkatan ke-6 Bu, yang hari ini mendapat tugas untuk mewawancarai beberapa orang kepala sekolah. Jadi termasuk Ibu yang menjadi kepala sekolah yang saya pilih ya, untuk bisa saya wawancarai. Ibu bersedia ya? Bersedia Pak. Ibu apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Oke. Nah, jadi ini Bu, pertanyaan-pertanyaan saya ini berhubungan dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi nanti apapun yang Ibu sharing kepada saya menjadi pengalaman saya, sehingga saya bisa belajar menyelesaikan suatu permasalahan nanti di depan kemudian hari. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau kasus dilema itu mungkin kalau kita pilih itu semua baik ya, tergantung kita aja yang menjalankan gitu. Kita aja yang menjalankan, tetapi diterima apa enggaknya itu kita harus ada ulang, gimana ya, diulang kembali gitu. Yang sudah saya pilih tadi benar nggak ya sama mereka ini gitu. Terus yang ini, kalau yang ini kan semuanya keduanya sebenarnya benar gitu, jadinya kan benar keduanya. Saya pilih satu ini benar, yang ini juga benar, jadi saya dilema gitu. Tapi ya pastinya saya memilih yang terbaik buat diri saya, yang terbaik buat diri saya, buat orang lain juga, bukan kayak diri saya aja gitu. Oh, saya begini aja lah, begini aja, karena ini untuk saya benar dan untuk mereka juga bisa untuk saya bisa saya pertanggungjawabkan, untuk mereka juga bisa diterima. Kalau yang untuk bujukan moral? Kalau untuk yang bujukan moral itu tadi kan pasti ada, kalau saya terima ini salah. Nah, kalau yang saya terima ini benar gitu. Nah, itu juga saya harus mengapa ulang. Ini bukan benar untuk saya saja, harus benar juga untuk semua. Berarti kita mempertahankan yang benar. Iya, mempertahankan yang benar, tapi benar untuk semuanya gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tadi, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Itu kalau untuk di sekolah ya, untuk di sekolah misalnya saya beri contoh aja, guru saya ini dia minta izin. Guru saya minta izin melakukan selama 3 hari. Ini guru sertifikasi. Ya, misalnya ini kalau di sekolah. Ini guru sertifikasi. Seharusnya guru sertifikasi sampai 3 hari nggak masuk. Tapi saya pilih ulang. Kepentingannya ini seperti apa? Gitu. Kepentingannya seperti apa? Baru yang kita rapatkan. Ayo kita ngumpul sebentar aja gitu. Ngumpul sebentar aja karena ada kolega kita ini, teman sejawat kita ini yang mau minta izin. Karena kita di sini banyak, kan nggak mungkin keputusan saya sih, karena belum tentu keputusan saya itu benar untuk semuanya. Jadi menurut saya lemparkan kepada ibu. Menurut ibu-ibu cemana ibu ini penting, orang tuanya sakit, udah tua, dia harus melihat, tapi tempatnya jauh, memakan waktu berangkat, pulang itu harus 3 hari kan.
Jadi guru kan kasih masukan, terus udah siap rembulan mau pakai, saya terapkan aja. Nah, saya terapkan ibu 3 hari tolong cari gantinya untuk masuk kelas ibu, biar kita sama-sama enak, sama-sama benar, kayak gitu. Jadi ada pernah permasalahan, guru akan melihat orang tuanya sakit gitu ya. Iya. Bukan sesuatu yang harus ya sebagai Harus, anak, tapi dia di satu sisi mengajar juga di sekolah. Karena dia dulu sertifikasi gitu. Jadi ibu coba berdiskusi juga dengan Iya, anak-anak gitu iya. ya. Oke. Jadi prosedurnya langkah-langkahnya itu kumpulkan guru-guru. Iya, kita kan udah punya blog. Ibu-ibu kita ngobrol sebentar gitu. Nah, setelah kita ngobrol sebentar aja, ya batas waktunya 15 menit atau 20 menit ya. Untuk melakukan itu, karena biar kita nggak disalahkan yang lain. Dia perlu sertifikasi tapi boleh, itu kan menjadi cemburu sosial Pak. Itu nanti terjadinya cemburu sosial. Jadi kita sama guru itulah yang mengakibatkan nggak enak, rasa nggak enak anggota sama pimpinan. Mulanya sakit telepon. Oke, jadi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif. Yang efektif, kalau yang efektif itu pertama tadi saya harus mengambil keputusan itu yang baik untuk saya dan baik untuk sekolah, atau baik untuk saya dan baik untuk orang lain. Baru yang kedua saya nggak cepat-cepat memutuskan walaupun itu tadi baik. Nanti kalau etika itu kan semua baik, kan nggak ada yang jelek, tapi pasti ada yang lebih baik gitu. Jadi kita ambil yang lebih baik. Misalnya tadi itu, aku mau pergi ke sana, aku harus ngomong sama guru dia. Saya datang dulu ya. Saya tadi Jadi tantangannya Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini ada. tantangannya itu ada loh. Malah kan karena besar. Oh iya, Iya. misalnya apa? Itu tadi kalau kita punya bisnis lagi kan. Oke. Kita mau pergi tapi kita sebagai pegawai negeri, kita kan enak keluar aja. Umpamanya, kita harus terima konsekuensi yang sebenarnya tadi. Kalau berani ngambil pasangan. Oke. Dalam menyelesaikan satu masalah gitu ya, satu kasus, kira-kira Ibu apakah punya jadwal khusus untuk menyelesaikan setiap masalah tersebut? Apa Ibu langsung menyelesaikan pada saat masalah itu berjalan? Kalau ada masalah di pribadi saya atau kalau di pribadi saya ada masalah kayak menyangkut ke sekolah ya, itu pastinya saya berpikir dulu, ada pemikiran dulu, baru saya harus ceritakan. Misalnya itu pastinya masalah ini lagi nasi dia kan tahu kan. Tapi kalau saya misalnya buat sebentar, dia kan tahu. Kalau masalah di sekolah ini masalah dulu, kita tetap masih dalam konteks musyawarah di depan. Baik itu masalah anak atau masalah keguruannya sendiri, kita masih dalam konteks musyawarah pengambilan keputusan. Jadi Ibu coba mengumpulkan fakta. Iya, karena sih misalnya ada anak-anak, pokoknya datang gitu kan, itu semuanya gurunya ini kayak masalah, faktanya itu Pak harus jelas, dia kenapa, bagaimana, semuanya. Setiap masalah punya waktu ya, punya waktu. Nggak ujung-ujung langsung Nggak selesaikan bisa. tanpa ada bukti atau Nggak bisa, karena kita kalau ada masalah nanti kalau kita terus gini, itu ada emosional. Oh, iya. Setiap mengambil keputusan udah emosi. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, ada nggak seseorang
atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam mengambil keputusan? Kalau itu dalam konteks di dalam sekolah ini Boleh, tetap ada, ya. tetap ada. Kalau di dalam sekolah ini tetap ada, kan ada. Kalau bahasa kasarnya ya tangan-tangannya, gitu karena misalnya guru senior atau bendahara kalau di keuangan. Jadi kalau dalam untuk bimbingan anak-anak itu ada guru BP, kita harus komunikasi di sana. Jadi apa yang kita putuskan itu nyambung. Kalau kita mau ambil keputusan sendiri, itu nanti nggak nyambung. Jadinya kita di emosi. Kita sendiri ngambil, itu saya nggak mau. Berarti ada orang-orang yang membantu Iya. sesuai dengan bidang. Sesuai dengan bidangnya. Oke, pertanyaan terakhir Bu. Dari semua apa yang sudah Ibu sampaikan tadi tentang cara Ibu menyelesaikan suatu permasalahan, bagaimana tindakan Ibu mengambil suatu keputusan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan, terutama untuk yang dilema etika? Kalau yang bisa saya ambil sebatas selama ini, mungkin saya sambil dari pimpinan, dia katakan bahwa kita butuh orang, kita butuh orang lain untuk berkomunikasi. Kita tidak bisa berdiri Nah, sendiri. kita tidak bisa berdiri sendiri di bidang manapun. Sangat menarik gitu ya. Berarti kita dalam hidup harus butuh orang lain untuk mendukung kita. Bu. Iya, jadi namanya kita kan manusia yang apa ya, sifatnya baru. Belum tentu hari ini kita bagus, belum tentu besok kita pasti berubah-ubah. Jadi kita harus punya pendamping. Berarti punya pendamping. perlu menghargai orang Iya, lain. kan kita manusia itu makhluk sosial, punya orang lain. Walaupun nggak semuanya rahasia itu kita ceritakan, Iya. yang pas-pas saja, yang butuh-butuh aja. Aku butuh ini, cerita dulu cuman menurut ibu, pokoknya dalam masalah kita kayak gini, kita harus punya orang lain. Oke Bu. Terima kasih Bu ya untuk sesi wawancara hari ini. Saya sudah dapat inti dari percakapan kita, sehingga pengalaman-pengalaman Ibu akan menjadi pembelajaran bagi saya ya ke depannya ya kan Bu ya. Karena mungkin karir saya kan lebih panjang, masih panjang lagi dan banyak tantangan. Jadi saya harus banyak belajar dengan orang-orang senior yang ada di lingkungan dunia pendidikan. Oke, terima kasih Bu ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu.